Shalom, saudara Kristus, kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Mungkin pagi ini adalah pagi yang cukup dingin di tempat saya. Dan selalu harapan saya adalah orang saudara diberkati Tuhan dan sungguh-sungguh melayani Tuhan di akhir zaman ini. Kita tetap membahas yang disebut dengan menerobos. Ini bagian yang pertama kita membahas yang menerobos, tapi kita akan belajar bagian yang lain di hari ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam menerobos ada bagian yang perlu terjadi, yaitu yang disebut dengan bergerak. Tanpa bergerak, tak mungkin ada yang disebut dengan terobosan. Jadi mesti bergerak. Dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat yang ketiga, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati. Jadi saudara kasih Tuhan, yang terjadi adalah 4 orang ini yang sakit kusta, dia hanya duduk-duduk saja. Memang orang yang sakit kusta adalah orang yang dikucilkan, orang yang disendirikan. Memang hidupnya hanya menunggu ajal, rasanya seperti itu. Karena dia tidak layak lagi ada dalam kelompok yang besar, dalam sebuah masyarakat. Tapi mereka ada di satu tempat yang diasingkan, bahkan disebut di luar kota atau di luar pintu gerbang. Saudara yang kasih Tuhan, yang menarik di sini dikatakan bahwa dia ini memang kondisinya jalan buntu, di mana tidak bisa pergi, hanya lingkup yang kecil saja. Tetapi ada sesuatu yang menarik, saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di sini, mengapa kita duduk di sini sampai mati. Jadi salah satu orang berkata, kenapa kita ada di sini saja, tidak bergerak, duduk sampai mati gitu. Jadi saudara kasih Tuhan, perlu di dalam hidup kita ini orang yang bisa membuat terobosan adalah orang yang bisa membuka sebuah jalan buntu. Kalau kita ada dalam stagnan, tidak bergerak, disitulah saudara tidak akan menerobos. Tapi ketika saudara ini ada di jalan buntu dan saudara menemukan satu gairah yang membuat saudara bisa bergerak, maka hal itulah pintu terobosan ada di depan saudara. Jadi perlu disebut dalam hidup kita ini, kita bisa mengubah situasi yang buntu ini menjadi situasi yang terbuka, dan itulah yang disebut dengan sebuah terobosan. Sehingga dikatakan bahwa kenapa kita diam saja? Lebih baik kita pergi ke sebuah kota di mana kita bisa hidup atau mati. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, jadi sekarang marilah kita menyeberang perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Saat kita bisa membelah situasi yang stagnan, yang duduk-duduk saja, dan sudah bisa membuat ada gairah baru, sudah bisa berdiri untuk bergerak, itu awal dari sebuah terobosan. Atau saya katakan itu pintu dari sebuah terobosan. Jadi kalau saudara diam saja, saudara tidak menerima apa-apa. Tetapi ketika saudara boleh ada gairah untuk bertindak dan berdiri, walaupun belum ada sesuatu yang terjadi, tapi ketika kita ambil keputusan, kita bergerak dan berdiri, maka disitulah kita tahu bahwa kita ini ada di pintu terobosan untuk menerima sesuatu yang baik. Jadi saudara pengasih Tuhan, melangkah itu adalah iman. Membelah itu ada sebuah harapan. Kalau kita bisa sampai di situ, saudara tidak akan ada di dalam kondisi yang stagnan. Saudara akan bergerak maju dan saudara akan memperoleh sesuatu yang disebut dengan terobosan dan memperoleh kehidupan. Itu saudaraku yang kasih Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Biarlah hidup saudara adalah hidup yang tidak stagnan. Ubahlah jalan buntu menjadi sesuatu yang terbuka. Caranya dengan melihat harapan di depan walaupun mengandung resiko. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur
Biarlah hidup kami adalah hidup yang tidak stagnan, tapi kami boleh membelah kebuntuan menjadi pintu terobosan buat hidup kami. Biarlah kami mau bergerak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lupa saudara bergerak supaya masuk dalam terobosan di tahun 2021 ini. Haleluya.